Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi Ngobrol Pilihan. Bareng gue di sini Aska. Dan gue Nita, apa kabar kalian semua? Semoga sehat dan penuh energi positif ya. Betul banget nih Kak Nit. Hari ini ngobrolan kita bakal sedikit mendalam, tetapi dikemas dengan santai. Kita mau bahas sesuatu yang sering kita dengar, tapi kadang masih yang banyak salah paham, yaitu tentang moderasi beragama. Wah, menarik banget nih. Apalagi di era media sosial sekarang, isu perbedaan kadang suka digoreng-goreng kan. Makanya hari ini kedatangan 3 narasumber yang keren-keren. Ada Nabil, Ishak, dan Viva. Hai semuanya. Halo. Halo semuanya. Oke ya, langsung saja ke to the point. Banyak orang yang mikir kalau moderasi beragama itu artinya mendangkalkan akidah atau agamanya yang dimodifikasi. Nah, jadi gini Bill, sebagai pembuka, sebenarnya apa sih esensi dari moderasi beragama itu? Nah, ini dia salah kaprah yang paling sering terjadi. Kak, jadi yang dimoderasi itu bukan agamanya, melainkan cara kita beragama. Agama itu sendiri sudah universal dan mengajarkan kebaikan. Tapi cara manusia memahaminya yang kadang ekstrim, bisa ekstrim kanan yang terlalu kaku dan radikal, atau ekstrem kiri yang terlalu bebas sampai mengabaikan prinsip dasar-dasar. Oh, paham. Jadi posisinya ada di tengah-tengah ya, Bil? Di jalur seimbang. Tepat banget nih. Menjadi moderat berarti kita tetap teguh dengan keyakinan kita, tapi di saat yang sama kita menghormati keyakinan orang lain tanpa harus ikut-ikutan atau malah memusuhi. Wah, keren nih. Oke, sekarang kita ke Ishak. Ishak, kalau di kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda, apa sih tantangan terbesar untuk menerapkan moderasi beragama ini? Mungkin kalau menurut gue ya, tantangan terbesar itu terletak pada orang tua. Akan tetapi anak-anak muda sekarang itu kan apa-apa saja gampang tuh melihat konten. Akan tetapi konten tersebut sifatnya salah atau menyalahkan kelompok lain. Nah, kalau kita itu nggak punya filter yang kuat, maka gampang banget kita ikut-ikutan intoleran seperti itu mungkin. Setuju banget, Kak. Jempol kita kadang sering lebih cepat menghakimi daripada logika. Terus gimana tipsnya dari lo supaya anak muda gak gampang kemakan arus itu? Kuncinya itu ada di review atau check and recheck. Jangan langsung share konten tersebut, pahami dulu konteksnya, kemudian yang paling penting itu coba buka pergaulan secara bebas atau luas. Oke, lanjut kita ke Viva ya. Tadi kan Ishak udah bahas soal tantangan di dunia digital. Kalau di lingkungan nyata, misalnya di sekolah, di kampus, di tempat kerja, gimana cara kita mempraktekkan moderasi ini tanpa terlihat kayak lagi menggurui? Pertanyaan bagus Kak. Cara paling ampuh itu bukan lewat pesan, tapi lewat aksi nyata. Contoh paling simpelnya itu menghargai waktu ibadah teman kita yang berbeda keyakinan. Kalau lagi kerja kelompok dan teman kita yang muslim mau sholat, ya kita kasih waktu. Begitu juga sebaliknya, kalau teman kita yang beragama lain ada perayaan hari besar, kita ucapkan selamat atau minimal tidak mengganggu ketenangan mereka. Sederhana tapi maknanya dalam ya, Pak. Berarti kuncinya ada di empati. Ya betul kan, niat moderasi beragama itu tumbuh dari rasa empati. Kita nggak perlu kehilangan identitas agama kita sendiri untuk bisa menghargai orang lain. Justru orang lain yang beragama dengan matang adalah orang yang bisa membawa perdamaian buat sekitarnya. Wah, mantap nih, gue setuju banget. Berarti esensinya itu bukan menyamakan suatu agama ya, tapi menyepakati kalau kita semua punya hak yang sama untuk hidup damai. Gue mau tambahin dikit. Oke. Nah, ada satu kutipan bagus.
Kalau kita tidak bisa bersaudara dalam seiman, maka bersaudara dalam kemanusiaan. Jadi, batasan tertinggi kita dalam berinteraksi sosial adalah kemanusiaan itu sendiri. Wah, nggak kerasa nih, ngobrolnya seru banget ya. Daging semua lagi. Sebelum kita bungkus podcast hari ini, boleh dong dari Nabil, Ishak, atau Viva kasih tahu satu kalimat closing dari statement buat teman-teman pendengar di rumah. Oke, dari gue dulu. Jadilah orang yang beragama dengan cinta, bukan dengan benci. Karena agama diturunkan untuk merangkul, bukan memukul. Kalau dari gue, jaga jempolmu di media sosial. Berbeda pendapat itu biasa, tapi merusak persatuan itu luar biasa lebihnya. Mungkin gitu. Dan kalau dari aku, moderasi beragama adalah jembatan. Jangan menentukan jembatan itu hanya karena kita egois ingin menyeberang sendirian. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu narasumber kita hari ini. Makasih banyak Ishak, Nabil, dan Viva atas waktunya. Benar-benar membuka mata batin kita untuk perbedaan itu bukan pemisah, tetapi kekayaan Indonesia yang bikin menjadi lebih indah. Betul banget nih ini. Oke teman-teman kopi, sampai di sini saja episode kita kali ini. Jangan lupa untuk terus sebarkan dimanapun kalian berada. Gue Nita, Gue Aska, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. tetap positif, Positif. dan bye-bye. Bye.